Kon ngecok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para dewan juri yang sangat teliti, yang kami hormati pembawa acara yang bijaksana, singkatnya santriwan dan santriwati rahimakumullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Kedua kalinya, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Mustafa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal mustami'in, ayyuhal mustami'at, rahimakumullah. Pemuda-pemudi sekarang terlena dengan internetan, terjerumus dalam perzinaan, dan akhirnya pernikahan yang berujung kehancuran. Akibatnya manusia hidup bebas, keras, beringas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Membangun kepribadian yang positif sebagaimana digambarkan oleh Thomas Hobbes dalam Uang of All Ages, Juluk dalam Social Contract, Brush Spinoza dalam Intellectual Love of God, dan lain sebagainya. Karena pentingnya membangun kepribadian yang positif, khususnya kita sebagai muslim dan muslimah, remaja dan pemuda, berdasarkan penjelasan tadi, maka kami akan menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Pemuda Hari Ini Pemimpin Masa Depan. Yang isi dari umur. Dengan merupakan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 24-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Daya. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan kepadanya lah kau akan dikumpulkan. Dan pelihara dirimu daripada siksaan yang tidak khusus pada orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah Allah sangat berat siksaannya. Quran surah Al-Anfal ayat 24 dan 25. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdasarkan ayat tadi dapatlah kita pahami bahwa dalam membangun remaja dan pemuda-pemudi seperti kita hendaknya membatasi diri kita dengan hati kita. Namun bagaimanakah cara membatasi manusia dengan hatinya? As-Marqandi dalam kitab tafsirnya Bahar al-Ulum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan yahulu bainal mar'i wa qalbi adalah yahulu bainal mu'minin wa ma'asiyatil lati tasawfihi wa tujarrihi ilan nar wa yahulu bainal kafir wa ta'atil lati tujarrihi ilal jannah. Artinya membatasi antara orang mukmin dengan kemaksiatannya yang dapat mengarahkannya dan mendekatkannya dengan neraka, serta membatasi antara orang kafir dengan ketaatannya yang dapat mengarahkannya dan mendekatkannya dengan surga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Penjelasan tadi menunjukkan bahwa seseorang beriman bisa saja terjerumus ke dalam api neraka jika ia tidak dapat mengontrol hatinya dari kemaksiatan. Akan tetapi perlu dipahami bersama bahwa arahan berpikir ayat tadi tidak hanya menjurus kepada eksklusivisme Islam yang seringkali menafikan civil society yang sesungguhnya harus terus dibangun. Lebih detail, di dalam ayat selanjutnya, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa sendi-sendi bangunan masyarakat akan melemah jika kontrol sosial melemah. Akibat kesalahan tidak hanya menimpa yang bersalah, ibaratnya seperti terjadinya tabrakan. Tabrakan tidak hanya terjadi akibat kesalahan kedua pengendara, bisa saja yang bersalah hanya seorang, tetapi kecelakaan dapat beruntun menimpa sekian banyak kendaraan. Tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah disyariatkan sedemikian rupa oleh Allah yang mengetahui kemaslahatan, kebutuhan sekaligus kecenderungan kita. Apabila ada yang melanggar, maka akan timbul kekacauan karena yang melanggar telah melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, ayat ini berpesan, buatlah perisai antara diri kita dari ujian dan bencana dengan cara memelihara hubungan harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksanakan tuntunannya dan anjurkan pula orang lain untuk berbuat kebaikan serta menjauhi kemungkaran. Karena jika tidak, kita semua akan ditimpa bencana. Dalam hal ini Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, jika ada masyarakat yang melakukan kedurhakaan sedang ada anggota yang mampu untuk menegurnya dan ia tidak melakukannya, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjatuhkan bencana yang menyeluruh kepada mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal mustami'in, rahimakumullah.
menjatuhkan kita ke lembah keniscayaan, maka kita harus mempunyai metode yang efektif dalam mengambilnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan memerintahkan kepada kita sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 60 yang berbunyi, Fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastahiffannaka alladhina la yuqinun. Shadaqallahul azim. Maka bersabarlah engkau Muhammad, sungguh janji Allah itu benar. Dan sekali-kali jangan sampai orang yang tidak mempercayai ayat-ayat Allah itu meresahkan engkau. Quran Surah Ar-Rum ayat 60. Maha benar Allah yang Maha Agung. Berdasarkan ayat tadi, terdapat kata kunci yang paling ditekankan di dalamnya, yaitu kata kerja perintah. Adapun kata kerja perintah di dalamnya adalah fasbir, yang berarti maka bersabarlah. Dalam hal ini, Abdurrahman bin Nasir As-Su'udi menafsirkan kata tadi dengan fasbir ala ma umirta bihi wa ala da'watihim ila Allah walau ra'aita minhum i'rada, yang berarti bersabarlah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan terhadap apa yang diajarkan kepada Allah, meskipun engkau dapatkan di antara mereka ada yang membangkang. Penjelasan ini menunjukkan bahwa betapa sulitnya menjadi muslim-muslimah yang sejati di dunia ini, hingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu bersabar di dalamnya. Apalagi jika kita kaitkan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Sebuah contoh adalah sekarang sebagian anak-anak muda seperti kita di luar sana terlena dan terjerumus dan terlena dengan westernisasi kebarat-baratan. Orang barat merayakan Valentine, mereka ikut merayakan Valentine ketika mereka berduaan dengan sang kekasih di saat hujan rintik-rintik, di bawah sinar remang-remang, angin menghembus sepoi-sepoi, basah duduk berdua dan bukan mahramnya. Masya Allah. Oleh karena itu, apakah yang harus kita lakukan dalam membangun generasi yang berpribadian muslim sejati, dan siapakah yang berperan di dalamnya? Yang pertama, para orang tua, guru dan pendidik hendaknya memberikan ilmu dan akhlak yang cukup bagi anak-anak, pemuda dan remaja. Karena dengan ilmu dan akhlak kita akan menjadi generasi yang kuat, bukan generasi yang lemah. Yang kedua, para remaja dan pemuda-pemudi selaku generasi penerus bangsa, kita harus memiliki tekad yang baik untuk dididik dan dibina, karena hal tersebut merupakan cikal keberhasilan untuk mewujudkan generasi yang berpribadian muslim sejati. Karena apalah arti guru tanpa adanya murid, dan apalah yang dapat dikerjakan oleh seorang murid tanpa adanya instruksi dan bimbingan dari guru. Dan pada akhirnya dapatlah kita simpulkan bersama bahwa jika semua ikhtiar ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan kita sebagai pemuda-pemudi bisa menjadi tumpuan harapan sekaligus cita-cita bagi bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke kota Mekah, Ingin sembahyang berlama-lama, jalan ini membawa berkah dan membawa rahmat bagi semua. Wallahul